miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar negeri, di dunia nyata maupun di alam maya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin mengajak semuanya, terutama diri saya pribadi, keluarga saya, sahabat saya, untuk kembali mengamalkan amalan orang-orang soleh terdahulu. Dikala memang lagi ada kesulitan, lagi ada bencana, lagi ada musibah, ya, lagi ada yang sakit, ya. Ada amalan-amalan orang soleh terdahulu yang diamalkan, yang mungkin saat ini kita mulai melupakannya dan kurang mengamalkannya. Kita menyimak bahwasanya akhir-akhir ini laju COVID dan berbagai macam penyakit lainnya berkembang di tengah masyarakat, dan tentu itu bukan suatu berita yang menyenangkan. Lantas apa upaya yang bisa kita lakukan selain upaya yang sudah ada dengan PPKM mikro darurat, dengan prokes yang sangat ketat, ya, dengan mengkonsumsi makanan sehat dan lain sebagainya. Itu semua alhamdulillah upaya sudah dilakukan dan akan dilakukan dan terus ya digalakkan. Tetapi ada satu upaya yang mungkin kita lupakan, yaitu upaya untuk terus mengetuk pintu langit, ya. Terus mengetuk pintu langit, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang soleh terdahulu, khususnya di bangsa yang kita cintai ini, sudah menjadi suatu amalan sebetulnya, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan para habaib, kalangan para kiai, ya, di kampung-kampung, itu sudah menjadi satu amalan. Kalau ada yang sakit, ya, biasanya dibacakan burdah, karena burdah itu burah, menjadi kesembuhan. Ya, burdah atau burdah itu menjadi burah, kesembuhan. Nah, saya mengajak juga semuanya untuk kembali menggalakkan ini di rumah masing-masing, ya. Sendiri aja dibaca sendiri sama anaknya, dibaca sendiri sama pasangan hidupnya. Qasidah burdah dilakukan, paling tidak disuarakan, ya, di rumah masing-masing. Insya Allah akan menjadi penyebab, ya, Allah Ta'ala menurunkan kesembuhan untuk semuanya. Kemudian juga qasidah Aqidatul Awam. Nazam Aqidatul Awam itu juga biasa dibaca untuk meminta ya, kesembuhan dari Allah Ta'ala. Karena Aqidatul Awam juga salah satu jalaran atau sarana penyebab turunnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita galakkan untuk diri kita, keluarga kita, di rumah masing-masing, ya, untuk membaca qasidah Aqidatul Awam ba'dal Isya. Kemudian burdah juga mungkin bisa dibaca habis subuh atau di waktu duha. Sebentar, insya Allah selesai. Nah, kalau kesulitan membaca semua itu, atau kita kurang mampu, maka bacalah doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh para ulama, yang khususnya dalam minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sholawat tibbil qulub. Ini dengungkan, suarakan sholawat tibbil qulub, khususnya di hari Jumat yang mulia ini. Kita baca sholawat tibbil qulub sebanyak mungkin dengan niat minta kesembuhan dari Allah Ta'ala. Karena zat yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar Allah melindungi kita semua dari segala macam penyakit lahiriah maupun batiniah. Nah, laksanakan semua ini. Insya Allah kalau kita secara lahiriah sudah menjalankan apa yang dijalankan dan disarankan oleh pakar-pakar, para dokter, oleh pemerintah dan lain sebagainya, maka secara batiniah mari kita tingkatkan kualitas batin kita ini. Karena bangsa kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Insya Allah kalau kita selaras terus antara lahiriah dan batiniah, maka kita akan diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan lahiriah dan batiniah. Sholawat tibbil qulub sangat indah untuk dinyanyikan, dilakukan, dan sudah sangat populer di tengah masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Atau mungkin ada versi yang lain, Tibbil Qulub, silahkan dibaca sebanyak mungkin. Insya Allah kalau kita niatkan untuk minta kesembuhan dari Allah Ta'ala, selain sudah kita upayakan berobat secara lahiriah, melindungi diri secara lahiriah, maka upaya batiniah ini mari kita tingkatkan. Baca burdah di rumah masing-masing, ya, baca burdah di rumah masing-masing, isi kegiatan di rumah dengan burdah, kemudian aqidatul awam, sholawat Tibbil Qulub, sehingga work from home, ya, bekerja dari rumah akan semakin menyenangkan. Kita juga akan tingkatkan suasana rumah menjadi ruhaniyah, rumah menjadi tempat yang betul-betul menyenangkan untuk ditinggali karena udah terkena nuansa ruhani yang kental dengan burdah, aqidatul awam, dan sholawat Tibbil Qulub serta amalan-amalan yang lain. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Walafu minkum, wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.